Siapa ini? Tahun. Buat meranin anak kembar lumayan cukup jadi tantangan buat aku karena ini juga pertama kalinya. Cuman memang karena porsinya Hana kan nggak terlalu banyak ya di series ini. Jadi memang dari awal tuh aku diminta untuk mendalami karakter Hanin terlebih dahulu. Dan fun fact-nya adalah karakter Hana dan Hanin kecil, mereka kan emang beneran adik kakak dan dua orang yang berbeda ya. Dan mereka tuh di aslinya itu bener-bener menggambarkan sebagai Hana dan Hanin. Jadi bahkan waktu pas reading itu ada momen dimana aku interview mereka berdua untuk nge-reflect ke karakter Hana dan Hanin karena mereka berdua benar-benar udah kayak persis nih, Hananya Hana banget, yang Haninnya nge-Hanin banget. Aku lumayan seringnya kebablasan Hananya terlalu Hanin. Jadi sering dimarahin sama ibu kayak jangan terlalu pecicilan, ini Hana gitu. Tapi sisanya menyenangkan sekali. Terus buat ngedance ini aku barengan sama tim barengan sama teman-temanku. Barengan sama teman-teman aku. Kita latihan kurang lebih ada sebulan ya. Sebulannya full dan kebetulan dari teman-teman semuanya memang aku yang tidak ada basic dance sama sekali. Dance TikTok lah. Enggak juga lagi. Bisa tari semut dong, bisa. Cuman balik lagi karena dikasih kepercayaan dari WTV, dari Unlimited, juga dari Budina. Karena kebetulan kan ini memang project kedua kali aku bareng sama Budina. Jadi seneng banget juga bisa didirect lagi sama beliau. Dan pada saat sebelumnya aku dikasih tantangan yang lain di film sebelumnya. Terus di series ini dikasih tantangan untuk jadi dancer. Aku langsung oke, siapa takut? Let's go. Gitu. Kates gimana nih main di series ini bareng sama teman-teman? Happy banget. Tapi jujur di sini aku jadi batu ya. Jadi kalem. Jadi kalem soalnya. Iya. Ya udah. Aku takut salah ngomong Ketis sih. mainnya jago banget, Ketis mainnya bagus banget. Arabellanya ara-ara banget. Ara banget. Iya. Mungkin boleh dijelasin nggak atas karakternya di sini sebagai apa atau seperti apa karakternya? Arabella, tapi dia nggak ara-ara. Dia kalem. Bella enggak. Dia kalem, baik hati, terus suka menolong teman-temannya. Dan Cinta Arsen, enggak? Ya cinta Arsen banget. Tapi ya nanti ditonton ya makanya. Ini pertama kali kamu syuting atau seperti apa sih? Ini pertama kali aku berani ambil, tapi untungnya nggak terlalu berat. Ya. Kenapa akhirnya mau ngambil di series ini? Ya karena teman-teman saya sudah hamil, sudah nikah. Nah dia aku merasa kayak apa ya yang menantang ya. Ya udah deh, acting. Nah gitu. Keren. Makasih loh. Ada lagi? Main dong. Tapi Kak Cati sendiri di peran ini menjadi diri sendiri juga nggak sih nih? Enggak dong. Enggak, maksudnya ke bawah suasana nggak sih ini nanti? Enggak. Oh, ini aku pegang Kak. Oh iya, sorry. Oh, enggak usah pegang. Pegang semua 55 pegangan. Makanya loh kayak gini banget loh. Ya intinya di sini aku nggak jadi diri sendiri. Ya beda. Tapi kalau matanya sama. Ya. Maksudnya gimana tuh? Ya kayak matanya nggak bisa dibesarin. Santi, kamu nyanyi gimana? Itu mah emang dia lebih nyanyi daripada nyanyi. Gampang banget dong berarti. Ya kebetulan aku Kasih tahu dong, ngumumin lagu, rilis lagu. Kapan rilis lagu? kebetulan emang hobi aku nyanyi, dan di series 12 IPA 4 ini aku akan meluncurkan 3 lagu untuk series ini dan akan dirilis di Spotify dan seluruh digital platform. Judul Nyanyi kita nih. Ya. judul lagunya apa? Oh ya, ada 3 lagu. Yang pertama Sore Sebelum Hujan, terus ada Hilang Arah, dan Berdua. Dan semua masih nyambung sama penceritaan di dalam series 12 IPA 4. Kamu ngambil perannya karena ada nyanyinya juga atau gimana? Nggak tahu sih, aku selalu percaya kalau karakter tuh yang akan menemukan manusianya. Mungkin kebetulan aku yang dipilih menjadi Joan. Dan aku ngerasa challenging aja sih, kayak coba Sani bisa nggak ketika berani bernyanyi gitu di dalam sebuah peran gitu. Jadi aku mencoba untuk oke, let's go Kak Donis, aku mau. Buat kamu sendiri memori selama SMA yang paling berkesan apa sih? Yang paling berkesan, wah banyak banget sih sebenarnya. Satu momen yang nggak pernah aku lupain, kalau
mereka semua tuh hanya ada di momen itu dan gak akan pernah balik lagi. Aku nggak bisa ngebalikin momen spesial itu gitu. Boleh sebutin contohnya kali atau Ya contohnya misal kita sering nginep satu sama lain gitu di rumah teman-teman. Iya. Cuman kalau sekarang kan udah beda ceritanya. Ada yang kerja di luar negeri, ada yang kuliah, ada yang udah nikah dan lain sebagainya gitu. Aku jadi nggak bisa mencoba untuk muter waktu lagi. kalau yang lainnya mungkin bisa share juga memori paling berkesan selama SMA? Kebetulan SMA-nya aku homeschool ya, jadi aku nggak ada pengalaman SMA yang terlalu kayak gimana atau seru, tapi untungnya dengan project ini sama teman-teman aku berasa kayak balik lagi ke SMP kali ya, kayak vibes waktu aku masih SMP, dan aku seru banget. Dan scene-scene juga selama di 12/4 ini mengingatkan aku sama kayak masa-masa pas di kelas dan gimana. Jadi walaupun aku belum pernah merasakan SMA yang biasanya, dengan project ini aku merasa hampir lah merasakan. Oke. Yuk, satu pertanyaan terakhir. Di sini kan bondingnya sama junior sama Joan juga gitu. Nah, kamu ada perbedaan gak sama junior dengan sama Joan? Soalnya kan tadi juga ngelihatnya yang satu lebih ekspresif, sama ini kayaknya lebih emosi, itu gimana? Memang secara karakter baik di real life maupun di series, mereka berdua adalah dua kepribadian yang sangat berbeda. Jadi cara pendekatannya juga beda. Tapi untungnya karena kita punya masa reading yang cukup panjang, jadi sering banget, bahkan kita sampai beberapa kali tuh reading berempat sama Budina itu kayak sampai jam 11-12 malam baru pulang. Saking kita tuh ingin mencari apa ya perbedaannya, karena aku juga nggak mau bikin Hanin tuh jadi seakan cewek yang yang galau gitu, yang kayak aduh dua-duanya mau. Karena emang kadang ada masa-masa dimana ya karena dua-duanya datang bersamaan, jadi memang responnya baik. Cuman yang satu mungkin baik aja, yang satu kayak baik suka dikit gitu. Jadi ya ada kayak perbedaannya kayak gitu. Terus ya emang dari secara karakter Joan sama Jarvis beda banget ya. Yang satu deketinnya physical attack gitu, yang satu lagi pakai nyanyiin, jadi kan galau. Jadi ikutin aja perjalanannya Hanin, nanti dia akan memilih yang mana. Begitu. Kalau boleh kasih tahu kan di Maaf ya guys, di series ini kan secara nggak langsung juga mengangkat soal bullying. Nah, pendapat kalian tentang itu, dan juga belakangan juga ramai ya soal bullying. Kalau boleh kasih pendapatnya kalian. Bullying ya sudah pasti itu adalah tindakan yang tidak benar ya, yang harusnya tidak ada. Di series ini juga kita mengangkat akan isu tersebut. Mungkin di episode 1 belum terlalu berasa, tapi di episode selanjutnya secara episodenya pasti akan ada konflik yang cukup besar. Dan bullying itu juga salah satu konflik yang kita ingin angkat. Bagaimana bullying itu akan berdampak pada korbannya, itu nggak hanya di momen itu aja, terus dengan pelakunya minta maaf terus semuanya akan selesai. Nggak dengan gitu doang. Jadi tolong juga nih buat teman-teman yang nanti nonton, bullying juga nggak cuman dalam tindakan yang secara langsung gitu, dengan kalian mengetik sesuatu di sosmed itu juga bisa termasuk dari bullying. Jadi tolong kalau misalnya punya pendapat yang baik mungkin bisa diutarakan, tapi kalau kira-kira akan menyinggung, disimpan di dalam diri aja.